Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau bertanya tentang perempuan yang akan menjadi penghuni surga dan juga penghuni neraka. Itu seperti apa ya Pak Ustadz? Mohon informasinya. Terima kasih. Sahabat, hikmah di balik kisah. Nah, suatu ketika Rasulullah didatangi ibu-ibu. Kira-kira kalau bahasa sekarang, ibu-ibu mau demo. Sampailah satu di antara mereka menjadi juru bicara. Ya Rasulullah, katanya Islam ini adil. Katanya Islam tidak membedakan perempuan dengan laki-laki. Tapi setelah kami pikir, lebih gampang masuk surga laki-laki. Kata Nabi, kenapa bisa begitu ibu? Kata Nabi, coba. Islam, lelaki dianjurkan berjamaah di masjid. Kami tinggal di rumah. Lelaki punya pahala jihad berperang medan perang. Kami tinggal ngurus anak. Ini lebih banyak pahala laki-laki. Kata Nabi, ibu-ibu mau ndak? Saya tunjukkan amalan. Apabila ibu lakukan, maka ibu akan dirindukan oleh surga. Nah, dirindukan oleh surga. Berarti anti daripada lawan dari dirindukan surga adalah dirindukan neraka. Nah, siapa yang dirindukan neraka adalah lawan dari dirindukan surga. Kata Nabi, kalau kamu mau dirindukan surga, yang pertama kata Nabi, aqimis salat, dirikan sholat. Kenapa Nabi mengutamakan sholat? Karena ternyata fakta sosialnya, perempuan memang kadangkala paling gampang mengabaikan sholat pada kondisi-kondisi tertentu. Apa itu? Satu, kalau ada pengantin. Coba lihat, saya ini ceramah keliling-keliling Pak. Di Malaysia perempuan itu jilbabnya segitiga saja kasih peniti selesai. Orang Melayu umumnya begitu. Filipina Selatan juga begitu. Tapi begitu kita masuk di pengantin Indonesia, coba lihat jilbabnya ibu, jilbab sakaratul maut. Dia ambil itu kain 2 meter, dia lipat-lipat, dia jadikan tali, dia ikat lehernya. Sudah lehernya sudah tidak goyang. Sudah itu dia kasih lapis 3 lapis jilbabnya, kuning, coklat, biru, dia kasih miring lagi sedikit. Mukanya kayak ondel-ondel. Begitu masuk waktu sholat, apa kata suaminya? Ibu, ikut sholat. Sudah kujualkan sawah itu, ikut sholat. Apa kata? Sadar kok Pak. Apa sadar? Saya sadar disuruh kopi sholat. Sadar kok Pak. Apa maksudmu? Kau tidak lihat ini jilbabku 1 jam dipakai. Gara-gara jilbab dia tidak sholat. Belen-belen betul ibu. Yang kedua, kondisi apa? Ibu-ibu biasanya banyak tidak sholat ketika selesai haid. Nyaman kan? 5 hari dia tidak sholat. 5 hari dia tidak bangun subuh. Akhirnya dia tambah bonus 2. Kata suaminya, Bu, biasanya kok cuma 5 hari haid. Ini sudah 2 minggu, kau belum sholat. Apa dia bilang? Orang belum bersih. Bohong kok. Masih ada sedikit-sedikit. Kondisi perempuan sudah haid, biasanya malas memulainya. Yang ketiga, bagi ibu-ibu yang masih produktif, yaitu pada kondisi-kondisi selesai melahirkan yang kita biasa sebut dengan nifas. Ini kesalahan ibu-ibu nih yang banyak. Katanya nifas itu harus 40 hari. Tidak. Tidak ada angka dalam nifas. Kalau dia bersih di 30 hari setelah melahirkan, maka dia mulai sholat. Kalau ada yang 50 hari, ya sudah 50 hari. Tidak ada angka pasti. Tidak pernah disebut angka. Sekeliru ketika ada orang mengatakan nifas itu 40 hari. Tidak. Ada orang bisa bersih di usia kelahirannya setelah melahirkan 15 hari. Maka dia sudah wajib sholat. Ini pertama. Orang yang mengabaikan sholat, siapapun dia, jenis kelamin apapun dia, maka dia adalah penghuni kekal api neraka. Karena as-salatu miftahul khair, as-salatu imamuddin, as-salatu miftahul jannah. Salat itu kuncinya surga, salat itu tiangnya agama, salat itu kunci kebaikan. Sehingga tidak ada salat sudah pasti tidak punya kunci surganya. Maka sebaik apapun amalmu, ketika kau tidak salat semua sia-sia. Sebaliknya, sedosa apapun kau lakukan, jangan pernah abaikan salat, karena salat dengan dosa tidak tergabungkan. La talbisul haqqa bil batil. Allah tidak mencampurkan antara yang hak dan batil. Solatmu, dosamu. Idealnya baik solatnya, bagus akhlaknya. Yang kedua, yang menjadi penghuni api neraka bagi perempuan adalah mereka yang mengabaikan puasa Ramadan. Dan yang ketiga, mereka yang mempertontonkan auratnya. Ini yang paling banyak ini. Mempertontonkan aurat. Maksud saya kerjasama itu. Kami laki-laki jaga mata, Anda cewek jaga akhlak. Karena biar setengah mati kita jaga mata, kalau Anda keliaran, habis kita punya aman. Saya kasihan kalau mau pergi mengajar ke kampus, duduklah dulu, sholat duha 2 rakaat, ngaji beberapa ayat. Baru 500 meter keluar dari komplek, habis miamanku. Kenapa? Sebelah kanan, ketek, sebelah kiri, dada, di depan, paha, balik ke belakang, pusar.
Nggak lolos saya punya mata. Dia bilang mahasiswa aku, kenapa kau lihat Ustaz? Ya pasti dilihat. Orang yang mempertontonkan auratnya adalah perempuan penghuni neraka. Dia abadi dalam neraka. Nauzubillah min dzalik. Yang keempat adalah mereka yang penggibah. Nabi pernah menjelaskan, wanita itu sebenarnya paling gampang masuk surga. Nabi jelaskan, wanita itu paling gampang masuk surga. Dua aja. Apabila dia mampu kendalikan ini, maka dia akan gampang masuk surga. Pertama, jaga lisan. Yang kedua, patuhi perintah suami. Ketika Rasulullah SAW Isra dan Mi'raj, Nabi dipertontonkan, dibawa, lihat ini tentu proses gaib, dibawa lihat situasi surga. Banyak betul perempuan dalam surga. Selang beberapa saat, bawa lihat mampir neraka. Penghuninya ternyata, na'udzubillah min dzalik, lebih banyak lagi perempuan. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa bisa begitu? Nabi menjelaskan, karena ada dua sifat perempuan yang bisa merusak mereka dan tidak bisa dihindari. Satu, lisan. Dia tidak bisa memelihara lisannya. Yang kedua, dia tidak pandai mensyukuri suami. Menjaga lisan, Rasulullah SAW menjelaskan ada 6 sifat penghancur amal. Dia habisi amal-amal kebaikanmu. Ibarat dia kayu kering dengan api yang menyala. Habiskan, cepat habis itu kayu. Salah satu di antaranya kata Nabi yang menghancurkan amal perempuan, al-istighalu bi'uyubil khalqi. Suka sekali cerita kejelekan orang, dia lupa kejelekan dirinya sendiri. Maka Nabi menjelaskan, bersyukur orang yang terlalu sibuk mencari aib dan kekurangan dirinya sehingga tidak punya waktu dan masa mencari kekurangan orang lain. Pemirsa yang saya hormati, sesungguhnya perempuan apabila dia sholat, dia taati perintah suaminya, dia tutup auratnya, dia jaga puasa Ramadannya, kata Nabi, tadkhulul jannati bisalam. Silahkan kau masuk surga dari pintu mana yang kamu mau. Semoga bermanfaat. Saya Dasat Latif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.